Halo Sobat Netizen, ketemu lagi dengan saya Ari dari mahirngiklan.com. Nah, di video kali ini saya mau sharing nih gimana caranya membangun bisnis afiliasi dengan funnel marketing. Yang di video sebelumnya mungkin kalau misalnya teman-teman belum lihat ya apa itu funnel marketing, bisa dilihat di pojok kanan atas yang ini ya. Oke. Nah, tapi kali ini saya hanya bahas tentang ini ya apa namanya bisnis digital atau bisnis afiliasi dengan funnel marketing. Dan tools yang akan saya gunakan di video ini adalah Snapixa dan GetResponse. Yang kalau misalnya teman-teman memang bisa praktekkan, bisa teman-teman kembangkan, ini bisa amat sangat powerful untuk bisnis afiliasi kalau misalnya memang teman-teman mau serius di bisnis afiliasi. So, yuk kita mulai videonya. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan webinar gratis bagaimana membangun bisnis online dari pakarnya, masuk saja ke website saya mahirngiklan.com. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan gratis video tutorial selama 1 tahun via email. Oke teman-teman, ada dua tools di sini yang akan kita gunakan, yaitu Snapixa, kemudian dengan GetResponse. Jadi gini ya, kalau misalnya kita mau buat funnel marketing, itu minimal itu kita ada dua tools. Yang pertama page builder, yang kedua adalah autorespondernya. Di dalam video ini saya akan mempraktekkan langkah per langkah dengan Snapixa dan GetResponse. Oke, untuk teman-teman yang masih belum punya Snapixa, bisa dapatkan di link yang di bawah. Dan untuk GetResponse juga akan saya cantumkan linknya di bawah. Nah, GetResponse sendiri dia ada free ya, free trial 30 hari. Jadi teman-teman bisa coba-coba dulu selama 30 hari. Nanti mungkin setelah 30 hari kalau misalnya memang benar dapat penghasilan, teman-teman bisa berlangganan yang pro atau setidaknya yang basic dulu lah, yang basic ya. Yang basic dulu. Nah, selama 30 hari dicoba aja gimana menurut teman-teman, powerful atau tidak. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, setelah teman-teman punya Snapixa dan punya GetResponse, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah integrasi antara keduanya. Integrasinya gampang di Snapixa ini di dashboardnya ya. Di dashboardnya di sini bisa teman-teman klik setting, kemudian di integration. Nah, kemudian sebenarnya saya udah diintegrasi, cuman langkahnya adalah seperti ini. Add integration, kemudian get response. Nah, di sini ada API tokennya ya. Ada API tokennya, sebenarnya saya juga udah. Ini cara nyari API tokennya di mana kita masuk ke get response, kemudian masuk ke menu, kemudian di sini ada integrasi. Di integrasi nanti teman-teman tinggal klik API yang ada di sini. Kemudian kalau misalnya di sini saya udah ada API-nya, tapi kalau misalnya teman-teman belum ada, nanti ada tombol buat API. Nah, itu langsung jadi API key-nya. Terus API key-nya ini kita langsung salin seperti ini di Snapixa, nanti tinggal di copy paste aja, berikan nama, kemudian di save. Sudah selesai untuk integrasinya dengan GetResponse gitu ya. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita ke my page. Oke, kita kembali lagi ke Snapixa-nya ya teman-teman. Oke, gimana cara bikin page-nya? Sebelum bikin page-nya, saya ingin terangkan sedikit. Untuk mendapatkan grab email seseorang, minimal kita harus memiliki dua page. Page yang pertama adalah page opt-in atau page ngumpulin email. Kemudian page yang kedua adalah page thank you ya. Di sini adalah ini namanya opt-in ya. Opt-in. Kemudian yang ada di sini ini kita bikin page thank you. Oke. Jadi konsepnya adalah setiap kali ada orang yang memasukkan email di sini, kemudian dia klik send, nah nanti dia akan diarahkan langsung ke page thank you-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba dengan Snapixa untuk bikin dua page ini. Nah, untuk di Snapixa sendiri kita bikinnya dari page thank you-nya dulu gitu. Kenapa nanti akan saya jelaskan. Oke, kita bikin create new page. Nah, di sini untuk Snapixa dia udah banyak ya iniannya ya, apa namanya? Template-templatenya yang sudah disediakan oleh mereka. Kita langsung aja ke thanks page, kemudian misalnya kita pakai yang ini sudah ada beberapa, ada 6 ya. Success download your free all. Oke, mungkin kita pakai yang ini ya. Ini misalnya kita sebut makasih. Oke, kita bikin page-nya namanya makasih. Ini terserah teman-teman ya namanya apa. Tinggal kita create. Sudah. Oke. Seperti ini. Kita tulis saja, kita edit, terima kasih, download
Misalnya yang mau kita kasih apa nih, lead magnetnya, video Facebook Ads gitu ya, Facebook Ads di sini gitu ya. Nah, baru di sini start downloadnya adalah link download untuk lead magnet teman-teman. Oke, untuk lead magnetnya teman-teman nanti masukkan di Google Drive aja. Kebetulan saya juga udah bikin Google Drive. Untuk teman-teman yang masih belum punya lead magnet, ini bisa teman-teman boleh gunakan aja inian saya, apa namanya, video, wait yang mana ya punya ini kalau nggak salah, video Facebook Ads saya ada 7 part, boleh teman-teman download, itu gratis, boleh silakan. Nah, nanti masukkan di kompres di RAR ya, di RAR, kemudian di-upload ke Google Drive-nya. Nah, ini adalah sebagai lead magnet kita. Lead magnet adalah sesuatu yang gratis supaya orang-orang mendapatkan tersebut, dan sebagai gantinya kita bisa mengunggulkan email mereka kayak gitu. Nah, sudah dimasukkan ke Google Drive, nanti teman-teman tinggal klik kanan aja, kemudian dibagikan, kemudian ini juga bisa sih klik kanan, kemudian dapatkan link yang bisa dibagikan. Oh, jangan dibagikan aja, kemudian nanti kita akan salin link di sini. Nah, di thank you page ini ya, di thank you page ini tinggal kita edit di sini, tinggal kita setting, kemudian set action. Nah, habis ini kita pilih yang go to website URL, kemudian kita copy paste untuk yang link yang sudah kita salin dari sini. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah kalau misalnya orang udah masuk sini, kemudian dia klik yang tombol start download di sini, ini dia nanti akan diarahkan ke link downloadnya yang dari lead magnet kita tersebut gitu ya. Jadi sekali lagi, lead magnet itu adalah sesuatu yang gratis untuk kita berikan ke seseorang dengan sebagai gantinya mereka memberikan email mereka kayak gitu dengan sukarela kayak gitu ya. Nah, thank you page-nya udah jadi, kemudian kita tinggal save and publish. Kemudian di sini kita tulis terima kasih. Nah, description-nya nanti teman-teman isi aja lah apapun ya. Di sini saya tidak isi. Untuk apa fungsi deskripsinya? Ini untuk SEO-nya, supaya untuk search engine optimization-nya supaya bagus. Tapi dalam hal ini saya nggak akan buat ya, karena nanti takut panjangan. Oke. Nah, tinggal kita save and publish. Sudah selesai untuk thank you page-nya. Tinggal kita bikin opt-in-nya, atau nah ini udah kita biarin aja. Kita kembali lagi ke my page. Kita bikin satu lagi nih, yaitu opt-in page atau page untuk masukin emailnya. Nah, ini tinggal kita create new page. Nah, kemudian kita masuk ke template yang opt-in. Misalnya kita mau milihnya yang ini. Kita tulis misalnya Facebook Ads seperti ini, tinggal kita create. Sudah, nah ini tinggal kita edit aja. Nah, kelebihan dari Snappixa adalah kita amat sangat mudah sih ngeditnya kalau menurut saya. Ini tinggal kita drag and drop. Kalau misalnya ada yang kurang, tinggal kita tambahin di sini, kemudian nanti tinggal kita pilih. Nah, saya nggak akan lebih dalam tentang teknis tutorialnya, karena teman-teman nanti akan mendapatkan tutorialnya dari Snappixa. Di sini nanti akan ada tutorialnya lebih dalam tentang Snappixa ini kalau misalnya memang teman-teman sudah punya Snappixa. Oke, kita lanjut di sini. Nah, mungkin datanya yang akan kita perlukan, yang akan kita butuhkan hanya 2 ya, nama dan email aja misalnya. Berarti yang 2 yang lainnya kita hapus aja. Yang ini kita hapus, kemudian yang ini kita hapus. Nah, ini kita edit. Kemudian input type-nya ini kita berikan nama full name. Type-nya ini banyak yang macam-macam, ada yang alamat, ada yang zipping zip, kemudian state, negara, address, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini kita bikin full name. Kemudian di sini kita buat required. Required artinya mereka harus memasukkan nama lengkap atau kolom tersebut. Oke, sudah. Yang ini misalnya kita setting sebagai email address, kemudian di sini email kamu gitu ya. Oke, email kamu, kemudian di sini muncul kan ya email kamu. Yang ini kita tulis nama kamu. Sudah. Setelah itu tombolnya kita tinggal atur. Kita atur set actionnya. Nah, disinilah kenapa tadi saya katakan thank you page yang kita bikin duluan, supaya link thank you page-nya kita sudah punya. Karena kalau misalnya kita bikin dari opt-in, link thank you-nya kita belum punya. Nah, kita masukkan link thank you-nya di sini ya. Tinggal kita ke edit configuration di sini. Nah, ini adalah link yang akan kita copy ke opt-in-nya tadi. Kita kopas, sudah.
Nah, nanti kalau misalnya orang masukkan nama kemudian masukkan email, ini akan ada dua aksi nih. Yang pertama adalah dia diarahkan ke thank you page, kemudian yang kedua nama dan emailnya akan disimpan. Tapi sebelumnya harus kita integrasikan. Di sini di setting, kemudian diintegrasi. Di sini select integration-nya adalah yang tadi get response yang sudah kita integrasikan ke Snappixa, ya kan. Kemudian action-nya adalah add to list. Oh iya, kita kembali lagi ke get response nih ya. Di get response kita harus bikin listnya dulu. Cara bikin listnya gimana? Di sini kita klik daftar. Kebetulan di sini saya sudah bikin ya. Bikin contohnya adalah lead Facebook. Kalau misalnya teman-teman pengen bikin daftar ya, tinggal klik aja buat daftar di sini. Tinggal dibuat daftar, kemudian masukkan nama, nanti tinggal buat dan sudah jadi. Nanti kalau misalnya sudah bikin daftarnya di Snappixa ini, dia akan muncul listnya. Nah, tulis, kemudian tinggal kita pilih nih. Ini adalah 3 list saya yang di get response. Nah, misalnya kita pengen yang masuknya adalah ke lead Facebook 2. Karena kenapa kita harus bikin list? Supaya untuk membedakan nanti apakah leadnya dari Facebook Ads atau misalnya teman-teman punya lead magnet yang lain, misalnya ebook, berarti kasih aja nama daftar lead ebook supaya bisa membedakan mana audiens yang datang dari website yang mana, seperti itu. Kalau misalnya sudah jadi, berarti ini untuk opt-in-nya. Ini tinggal teman-teman edit aja lah ya. Nah, nanti ini kata-katanya juga teman-teman edit aja, dapatkan gratis video Facebook Ads. Kata-katanya yang menarik ya, dipikirkan benar-benar ya kata-kata yang di sini, kemudian yang di sini. Oke, kalau misalnya sudah, tinggal kita save and publish, sudah diintegrasikan semuanya, udah kelar. Nah, di sini adalah Facebook Ads gratis seperti ini. Deskripsinya tinggal teman-teman isi apapun lah. Sudah selesai, kita save and publish. Sudah jadi. Nah, gimana cara untuk ngetesnya? Yuk, sekarang kita tes nih. Kita back dulu. Nah, ini adalah linknya. Kita tinggal copy this URL. Kita tes sekarang funnel kita sudah jadi atau belum. Seperti ini. Nah, kayak gini kan data kita ya. Tinggal kita masukkan datanya, misalnya Ari Mahir Iklan. Kemudian kita masukkan emailnya, kemudian kita klik, oh ini belum diedit ya. Nanti teman-teman edit sendiri aja, di sini kata-katanya download misalnya seperti itu. Ini tinggal kita klik download. Nah, dia langsung diarahkan ke link terima kasih kan. Nah, kalau misalnya orang-orang klik tombol download ini, dia langsung akan diarahkan ke Facebook Ads yang ini mereka tinggal download. Seperti itu teman-teman. Gampang ya. Nah, terus ngeceknya gimana nih? Apakah lead kita sudah masuk atau belum? Nah, kita cek aja di sini. Nah, di sini di get responnya kita cek ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini listnya sudah otomatis masuk untuk funnel kita untuk yang lead magnet Facebook Ads, video Facebook Ads. Seperti itu teman-teman. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah teman-teman sebar link yang ada di sini ya, di copy URL ini teman-teman sebar sebanyak-banyaknya di berbagai tempat, entah di WhatsApp, entah di IG, entah di Facebook. Pokoknya langkah pertama kerja kerasnya adalah yang ngumpulin leads aja sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau untuk yang master itu mereka sampai dengan 70.000 leads, 70.000 email maksudnya ya, 70.000 email, 50.000 email dan seterusnya karena mereka tahu dari leads tersebut, email-email tersebut itu adalah aset mereka untuk menjamin masa depan bisnis mereka. Begitu pula yang harus teman-teman lakukan gitu. Nah, terus kalau misalnya udah kekumpul, emangnya buat apa? Jadi nanti kita akan melakukan penawaran-penawaran khusus atau melakukan ya penawaran-penawaran itu adalah dengan blast email dari GetResponse ini. Inilah fungsi utama dari autoresponder GetResponse. Caranya gimana? Tinggal kita buat di sini, kita tinggal buat bulletin. Kemudian kita pilih yang ini aja. Nah, asiknya GetResponse ini adalah dia ada template-templatenya yang sangat bagus sekali. Nah, daftarnya yang mana nih yang mau kirimkan? Misalnya lead Facebook Ads. Kemudian nama pesannya ini ada nama pesan kita untuk membedakan. Ini mereka tidak akan baca. Misalnya Facebook Ads kayak gini ya. Kemudian di sini perihalnya ini adalah subjek dari email yang akan mereka terima. Misalnya kayak kemarin saya misalnya apa ya, dapatkan kayak gitu. Pokoknya tools keren ini. Pokoknya yang clickbait dah. Supaya mereka buka emailnya dan tertarik. Nah, ini darinya adalah yang mereka lihat di email, dari siapa emailnya. Seperti itu.
kemudian langkah berikutnya kita masuk ke template. Teman-teman tinggal pilih template-nya aja yang bagus, yang kayak apa. Misalnya yang template-nya yang kayak bagus kayak apa terserah, misalnya yang ini aja lah kita pilih. Inilah saya senangnya dengan GetResponse ya, template-nya itu bagus-bagus dan sangat amat mudah untuk digunakan. Nah, ini teman-teman tinggal edit-edit aja kata-katanya, kemudian tombol download-nya ini teman-teman masukkan link affiliate yang sudah teman-teman punya, misalnya dari Ratakan atau misalnya afiliasi yang lainnya. Tinggal teman-teman masukkan URL tombolnya apa di sini, kopas, kemudian sudah selesai kata-katanya, buat semenarik mungkin supaya mereka mau mengklik halaman atau mengklik tombol yang ada di sini. Kalau misalnya sudah, tinggal di langkah berikutnya. Sudah, nah di sini kan daftarnya kita udah punya ya, tinggal kita checklist yang ada di sini. Kemudian kalau misalnya sudah, kita langsung langkah berikutnya. Kalau misalnya sudah, ini tinggal kita klik aja. Ini untuk ini aja sih, preview aja, nggak penting juga. Kita langsung close aja, sudah selesai. Nah, teman-teman bisa langsung kirim saat ini juga, bisa juga teman-teman jadwalkan. Keren ya, bisa dijadwalkan. Misalnya nih, kalau misalnya sekarang pagi, kemudian kan orang jarang buka email pagi. Bukanya jam berapa sih? Biasanya bukanya malam, misalnya habis sholat isya. Ini teman-teman bisa jadwalkan dari tanggal sampai dengan waktunya, jamnya. Misalnya jamnya habis isya jam 8, berarti pukul 20, kayak gitu. Pukul 20 dan tinggal teman-teman jadwalkan. Dan nanti pada saat jam 20 teman-teman akan di-blast emailnya ke daftar yang sudah teman-teman miliki, kayak gitu. Keren ya. Nah, inilah yang dilakukan para internet marketer senior atau internet marketer yang sudah suhu deh gitu. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa lakukan. Nah, kalau misalnya mau, teman-teman bisa dapatkan tools 2-nya ini, bisa lihat di link deskripsi saya. Oke, salam sukses. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh isi aja di kolom komentar. Kita akan diskusi ya. Diskusi banyak sekali.